Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Nur Fakih. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan saya sedang belajar di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang praktik mengajar yang didokumentasikan untuk mata kuliah pembelajaran membaca. Oke, langsung masuk ke dalam videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Oke, nah, mudah-mudahan anak-anak sehat semua ya. Karena juga musimnya sedang seperti ini, musim penghujan. Jadi anak-anak dimohon untuk waspada dan selalu menjaga kesehatan. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita capai, maka materi kita hari ini adalah KD 4.8, yang dimana materi yang akan kita pelajari nanti adalah menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Oke. Nah, yang pertama itu ada pengertian puisi. Nah, di sini anak-anak apakah ada yang sudah tahu pengertian puisi? Oke. Nah, untuk pengertian puisi secara bahasa, puisi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu poio atau poema. Nah, dari dua kata tersebut itu bermakna kreasi atau penyusunan. Dalam hal ini, manusia merupakan sosok yang mengkreasi atau menyusun karya puisi. Nah, Sri Khairan Lubis dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Puisi Rakyat 2020 menuliskan bahwa puisi adalah karya sastra yang mengandung unsur irama, rima, diksi, lirik, dan menggunakan kata kias untuk menciptakan estetika bahasa yang padu. Yang selanjutnya, pengertian di atas umumnya menggambarkan puisi lama yang masih terikat dengan jumlah baris ataupun bait dan rima ataupun sajak. Pada puisi modern atau puisi yang bebas itu sudah tidak ada peraturan-peraturan seperti itu atau sudah tidak mengekang, melainkan bercampur baur atau tidak pakai sama sekali yang dinamakan proses penulisannya itu. Nah, jadi karena itulah Habib Djassin, seseorang yang dijuluki Paus Sastra Indonesia, memaparkan bahwa puisi adalah karya sastra yang dipaparkan dengan sebuah perasaan yang termuat di dalamnya. Menurut Habib Djassin, puisi memuat suatu pikiran, gagasan, dan tanggapan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Nah, puisi ini yang pertama memiliki rima atau sajak yang teratur. Nah, yang kedua, puisi tentunya memiliki makna konotatif. Yang selanjutnya, puisi bersifat simetris. Yang selanjutnya, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Nah, selanjutnya, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Yang terakhir, bahasa yang digunakan oleh puisi itu lebih padat daripada prosa ataupun drama. Nah, yang selanjutnya ada struktur fisik puisi. Di sini anak-anak ada yang sudah tahu struktur puisi itu apa saja? Baik. Oke. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Jadi struktur ini terdiri dari diksi,
citraan, imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Nah, yang pertama itu adalah diksi. Ada yang tahu diksi itu apa? Oke. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Yang kedua ada tipografi. Ada yang tahu? Oke. Tipografi adalah bentuk format atau puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas, kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan, dan unsur yang berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada majas. Nah, majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Selanjutnya yaitu ada kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Imaji atau citraan. Nah, imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau memahami hal yang terkandung dalam puisi. Nah, citraan ini mempunyai 6 macam, diantaranya citraan penglihatan, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Yang terakhir itu adalah rima. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Oke, yang selanjutnya ada struktur batin puisi. Di sini apakah ada yang sudah mengetahui apa itu struktur batin puisi? Isinya apa saja? Oke, kalau belum ada yang mengetahui, jadi struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi yang berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema. Tema ini kan tidak bisa dilihat oleh mata ya anak-anak. Kemudian nada. Nada bisanya didengar. Yang selanjutnya ada suasana. Terus perasaan, amanat, dan tujuan. Nah, apa sih struktur batin puisi itu? Yang pertama adalah tema atau makna. Tema atau makna ini adalah unsur yang berupa makna yang tersirat yang tidak disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis kepada para audiens atau pembacanya. Nah, yang selanjutnya perasaan. Perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya seperti agama, kemudian pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis puisi. Nah, jenis puisi ini sebelumnya saya tanya dulu, apakah ada yang tahu ada berapa sih jenis puisi itu? Oke, benar sekali, ada 3. Nah, yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama. Nah, yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad 20. Nah, puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula, diantaranya yang pertama itu pantun, kemudian talibun, kemudian seloka, kemudian pantun kilat, kemudian gurindam, terus ada syair, mantra, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya jenis puisi itu ada puisi baru. Puisi baru
itu adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Dari beberapa jenis puisi baru dibagi menjadi berikut. Yang pertama itu ada balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satir, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada puisi kontemporer. Nah, puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu membuat usaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya, bahasa, dan lain-lain yang terdapat dalam puisi lama maupun puisi baru. Nah, yang selanjutnya, anak-anak apakah sudah paham atau belum? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, selanjutnya kita akan membagi kelompok ya. Oke, nah berhubung kita satu kelas ini ada 40 orang, kita bagi 8 kelompok. Jadi per kelompoknya 5 orang. Itu ya anak-anak. Nah, kemudian dikarenakan jamnya juga sudah akan habis, ini Bapak beri soal, nanti di rumah didiskusikan bersama-sama dan pertemuan besok kita bahas bersama-sama ya. Oke, mohon untuk ditulis anak-anak. Yang pertama soal pertama, bacalah puisi Hujan Bulan Juni ciptaan Sapardi Djoko Damono. Yang kedua, analisis unsur pembangun puisi tersebut pada selembar kertas. Nah, silakan kalian diskusikan di rumah. Pada pertemuan besok akan kita bahas. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.